Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Dalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, Presiden Jokowi apabila terpilih kembali akan meluncurkan 3 kartu baru. Ini untuk melengkapi 2 kartu sebelumnya dan juga sejumlah kebijakan lain, diantaranya seperti Kartu Indonesia Sehat dan juga Kartu Indonesia Pintar. Kita akan lihat 3 kartu sakti yang ditawarkan oleh Jokowi. Yang pertama adalah Kartu Sembako Murah. Ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk bisa mampu menjangkau kebutuhan pokok. Nah, ini merupakan kelanjutan sebenarnya dari program Keluarga Harapan. Nah, program Keluarga Harapan sendiri untuk Anda ketahui merupakan program bantuan tunai khusus sebenarnya untuk pendidikan dan juga kesehatan. Nah, dengan adanya Kartu Sembako Murah ini diharapkan agar dana yang sebelumnya adalah untuk kesehatan dan juga pendidikan digunakan untuk kesehatan dan juga pendidikan, sementara untuk mengakses sembako atau membeli sembako disediakan Kartu Sembako Murah. Sebenarnya yang kedua adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini adalah kelanjutan dan juga pengembangan dari Kartu Indonesia Pintar agar proses belajar tidak hanya wajib 12 tahun, namun mereka yang berpotensi atau memiliki keinginan dan juga memiliki kemampuan, dalam hal ini kemampuan otak, kecerdasan begitu, dan juga keinginan yang kuat untuk melanjutkan kuliah, bisa melanjutkan kuliah dan tidak ada alasan tidak bisa lanjut kuliah dikarenakan tidak ada biaya. Kemudian yang ketiga adalah Kartu Prakerja. Ini merupakan kartu untuk pemberian pelatihan vokasi atau keterampilan kerja. Nah, Kartu Prakerja akan membantu para pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan sehingga mereka apabila nanti lulus kuliah tidak hanya bermodalkan ijazah, namun juga memiliki keterampilan vokasi untuk modal mereka melamar kerja. Nah, saya ingin memutarkan sedikit pernyataan dari Presiden Jokowi kemarin di Bogor terkait dengan 3 kartu sakti yang akan dia keluarkan bila dia terpilih kembali. Harapan dan beras sejahtera Rastra akan saya perkuat dengan program Kartu Sembako Murah seperti ini. Nanti akan ada Kartu Sembako Murah seperti ini. Kemudian Kartu Indonesia Pintar, KIP, yang sekarang ini hanya sampai di SMA atau SMK, juga akan kita jadikan KIP kuliah seperti ini. Artinya Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah ini akan dapat membantu biaya pendidikan. Saya akan meningkatkan lebih banyak lagi program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban PHK. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, untuk scaling, untuk reskilling, dan untuk upscaling. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi yang belum bekerja, bagi yang berstatus sebagai pekerja, dan juga bagi yang akan berganti pekerjaan. Kita sekarang coba flashback terkait dengan capaian dari 3 kartu sebelumnya yang dimiliki oleh pemerintah dan juga diperkenalkan oleh pemerintah, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan juga Kartu Keluarga Sejahtera. Kalau misalnya kita melihat grafik ini pemirsa, kita mulai terlebih dahulu dari Kartu Keluarga Sejahtera. Ini kita bisa melihat bahwa anggarannya mencapai 17,4 triliun, targetnya 10 juta keluarga, bukan rumah tangga tapi keluarga. Nah, capaiannya sampai dengan Oktober 2018 adalah 9,8 juta keluarga. Di tengah adalah Kartu Indonesia Pintar yang anggarannya 12,5 triliun, targetnya 18,9 juta siswa, capaiannya sampai dengan Oktober 2018 mencapai 13,2 juta siswa. Sementara yang paling kanan adalah Kartu Indonesia Sehat, anggaran 25,5 triliun, targetnya adalah 92,4 juta orang, sementara capaiannya sampai dengan Oktober 2018 mencapai 92,24 juta orang. Nah, bukan berarti program-program ini tanpa masalah. Kita sering mendengar banyaknya masalah yang menyelimuti JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya dalam BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan punya sejumlah masalah dan ini kerap kita bahas dalam forum ini, pemirsa. Salah satunya mulai dari defisit anggaran, kemudian pembayaran reimbursement yang terlambat.
dengan jumlah yang besar kepada rumah sakit dan ini juga sering dikeluhkan oleh pihak rumah sakit dan juga kepesertaan BPJS Kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi menurut ICW adanya potensi korupsi dana kapitasi BPJS Kesehatan yang nilainya hingga belasan triliun rupiah. Nah, Presiden pun sempat marah kepada direksi BPJS Kesehatan dikarenakan sudah diberi dana suntikan dana triliunan rupiah, tapi masih saja defisit dan juga tekor. Belum lagi banyak kartu Indonesia Pintar, pada kartu Indonesia Pintar maksud saya, ICW menyebut KIP banyak yang salah sasaran. Data yang dipakai belum akurat. Bahkan ICW melakukan penelitian tahun lalu di 4 kota begitu, di Medan, Yogyakarta, Blitar, dan juga Kupang. Mereka menemukan bahwa masih banyak warga miskin. Ini sebanyak 41,9% yang belum memperoleh KIP. Sementara kartu keluarga sejahtera ini sebagian diduga dikorupsi oleh oknum petugas pendamping. Ini seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Ada potongan bervariasi mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp200.000 dari jumlah uang yang seharusnya diterima oleh masyarakat Rp500.000 per orang. Sementara di Jombang, Jatim, banyak ditemui warga yang menggadaikan kartu keluarga sejahteranya kepada orang lain, terutama kepada rentenir yang memberlakukan bunga tinggi kepada mereka. Tujuannya mulia, tujuannya baik, tapi bagaimana memastikan implementasi di lapangan dan juga oknum-oknum kotor ini tidak leluasa menggarong keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Mas, apa sebenarnya alasan dari Pak Jokowi kemudian meluncurkan 3 kartu baru ini? Ada kartu sembako murah, kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan kartu prakerja, Mas. Ya, ini kan satu program dan kegiatan ya. Kegiatan hal yang merupakan satu kelanjutan dari 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi di tahap pertama, saya sebut periode pertama dari 2014 ke 2019. Jadi ini tidak bisa lepas dari narasi besar yang ingin dibangun, mimpi besar Pak Jokowi mengenai bagaimana Indonesia harus menjadi negara yang berdaya saing, membangun Indonesia sentris. Bagaimana Indonesia sentris ini membangun Indonesia yang lebih produktif. Membangun Indonesia yang produktif tidak bisa lepas dari hal yang menyangkut bagaimana Papua produktif, Kalimantan produktif, Sulawesi produktif, Sumatera produktif. Produktivitas ini kaitannya dengan bagaimana revolusi industri keempat. Dari hal yang menyangkut bagaimana kita dulu hanya basisnya itu adalah komoditas primer, batu bara, sumber daya alam, pertanian, perkebunan, sampai sumber daya laut, itu hanya kita ambil saja, kemudian lari ke produktif dalam pengertian industrialisasi. Tapi kalau misalnya melihat Mas Arya, ini kan 3 kartu ini menyasar mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk mereka yang ingin kuliah tapi tidak mampu secara ekonomi. Kartu prakerja untuk mereka korban PHK maupun misalnya lulusan SMA yang pingin langsung kerja. Ataupun kartu sembako murah yang menyasar mereka yang tidak mampu untuk mengakses sembako. Ya, bicara soal pembangunan Indonesia ke depan yang berdaya saing tidak bisa lepas dari aspek infrastruktur dasar, yaitu manusianya sendiri. Terhadap masalah kesehatan, terhadap masalah pendidikan, kebutuhan dasar sandang pangan papan, ini adalah sesuatu yang harus menjadi titik dasar untuk kita bisa menjadi bangsa yang maju. Kalau bangsa ini sehat dan berpendidikan, itu adalah sesuatu sumber daya manusia yang strategis. Nah, ini tidak bisa hanya kalangan menengah atas, tapi bagaimana melindungi segenap warga negara itu juga mewujudkan bagaimana melindungi terhadap keinginan anak untuk bersekolah, melindungi daya beli masyarakat supaya terjangkau di kalangan menengah atau kalangan miskin atau kalangan bawah. Ini adalah struktur sosialnya adalah yang paling besar. Jadi saya melihat bahwa 18 juta yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar di periode pertama akan ditingkatkan menjadi bagaimana memberikan beasiswa-beasiswa untuk keluarga miskin supaya mereka juga punya mimpi. Bahkan waktu cerita awal kan Pak Jokowi menyampaikan saya ini dari keluarga miskin. Itu semua biar adalah tidak mengalami seperti apa yang Pak tidak Jokowi mengalami alami. Dan negara harus hadir. Negara harus melindungi segenap warga negara, termasuk melindungi daya beli dan melindungi daya keinginan cita-cita warga negaranya. Saya itu narasi. Saya akan ke Mas Agus sekarang. Mas Agus, Anda cukup keras begitu dalam mengkritik kartu Indonesia Sehat.
Apakah dengan adanya kita nanti akan bahas sendiri kartu Indonesia Sehat. Tapi dengan adanya 3 kartu baru yang nanti apabila Pak Joko terpilih kembali, apa tanggapan Anda soal ini? Tanggapan saya sih itu bagus program itu karena memang pendidikan, kesehatan, pekerja itu kan harus dipunyai oleh anak muda Indonesia. Ya, dalam perjalanannya ini yang mesti diwaspadai. Karena tadi sudah disampaikan juga banyak calo, banyak rentenir gitu-gitu kan. Nah itu yang harus diawasi. Implementasi. Saya tidak terlalu khawatir ketika nanti IKTP sudah lengkap. Karena dengan IKTP lengkap bisa dimonitor. Ini nyampe enggak atau enggak. Nah kalau tidak langsung diambil tindakan. Nah, harus tapi dengan begitu. IKTP yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan apa kita rencanakan, Anda khawatir tidak 3 program ini? Saya sih khawatir tetap karena namanya tunai atau apa itu tadi. Orang pinjam kartu daripada dapat 300 masih 3 bulan, saya bayar 290 sekarang yang 10.000 buat saya. Kan itu yang terjadi di mana tadi disebutkan di beberapa kota. Nah maksud saya dalam pengawasannya nanti harus super ketat. Kalau itu bisa ketat, bisa baik target tercapai, oh itu jempol. Baik, saya sekarang akan menyapa Mas Dhani Pomanto, Wali Kota Makassar. Mas Dhani, selamat malam. Siap. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Saya panggil Bang Dhani aja. Bang Dhani, ini terkait dengan kartu-kartu sebelumnya yang ada di masyarakat, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Saya ingin tahu dong implementasi di lapangan untuk Makassar sendiri seperti apa? Jangan-jangan seperti beberapa daerah lain yang di situ dipotong oleh kelompok pendamping begitu, disunat begitu, atau mungkin tidak tepat sasaran. Ya, jadi Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat di Kota Makassar berjalan dengan sangat baik. Walaupun memang ada hal-hal yang tidak sempurna, tapi paling tidak kartu-kartu ini sangat membantu masyarakat di bawah. Dan akan terlihat sekali dengan bagaimana para penerima manfaat ini mereka sangat kompak, mereka sangat menjadi suatu keluarga besar karena mereka dalam suatu periode tertentu menerima manfaat dari semua kartu-kartu ini. Dan memang terlihat, memang persoalan di lapangan adalah tentang registrasi penerima ini. Karena masih ada sedikit selisih tentang pemahaman. Karena memang tiba-tiba banyak orang mau jadi miskin misalnya. Karena ingin menikmati fasilitas ini. Padahal ada standar tertentu. Saya kira ini klise di seluruh Indonesia. Tapi khusus di Makassar, masyarakat merasa sangat-sangat menerima manfaat besar dari kartu-kartu ini. Bang Dhani, bagaimana dengan verifikasi dan juga validasi masyarakat yang menerima di sana? Karena verifikasi dan validasi ini juga merupakan hal yang penting dan juga dikritik oleh pihak BPN terkait dengan Kartu Indonesia Sehat dan juga Kartu Indonesia Pintar. Ya, saya kira memang untuk mengorganize begitu banyak orang, tentunya memang banyak hal prosedur-prosedur yang memang harus kita cek and recheck. Misalnya tentang validasi baru minggu lalu kami melakukan validasi dan verifikasi, ternyata banyak yang sama justru dan banyak yang belum tertampung dengan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Nah, saya kira memang periodikal dengan validasi dan verifikasi inilah jalan keluarnya. Karena banyak orang yang datang, banyak urbanisasi, banyak penduduk baru, banyak hal-hal yang tumbuh. Karena kota ini kota hidup. Kalau terjadi seperti itu tandanya kota ini ada kota yang hidup. Tidak akan pernah ada yang fix seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu dari 3 kartu baru yang diusulkan, akan diluncurkan oleh Pak Jokowi ini. Kita nanti akan mulai dengan kartu sembako murah. Apa sebenarnya manfaat dari kartu sembako murah itu? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa. Nah ini kan sesuatu yang baru, yang selama ini hanya sampai dengan SLTA. Apakah anggarannya sudah ada? Anggarannya sudah ada. Dan itu merupakan prioritas Presiden kalau beliau terpilih kembali untuk membangun sumber daya manusia yang selama ini juga sudah disampaikan oleh beliau. Dalam 1 tahun terakhir pemerintahan ini, setelah 4 tahun konsentrasi di infrastruktur, adalah sumber daya manusia. Nah kemudian juga prakerja dan kemudian juga bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu ada kartu yang secara khusus memberikan kemudahan, kemurahan untuk harga, disubsidi harganya dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau dilihat dari awal pidato Presiden, pidato Pak Jokowi, beliau menunjukkan betul bahwa beliau ini kan bagian dari masyarakat yang selama ini susah, sehingga beliau mengetahui persis apa yang harus dilakukan
ketika mendapatkan amanah menjadi presiden. Nah, pada periode kedua ini beliau betul-betul karena fondasinya sudah diletakkan di periode pertama, periode kedua itulah beliau mau melakukan itu. Saya akan ke Mas Arya terlebih dahulu. Apa sebenarnya manfaat dari dan juga tujuan dibuatnya kartu sembako murah, Mas? Ya, kalau kartu keluarga harapan kan memang untuk warga miskin ya. Kalau sembako murah kan untuk warga yang relatif butuh pelindungan mengenai harga kebutuhan bahan pokok, yang mana kebutuhan bahan pokok itu dalam keseluruhan persentase living cost itu hampir 60-70% biaya yang dikeluarkan itu untuk kebutuhan bahan pokok. Nah, sekarang ini sistem pasar kadang antara supply and demand itu untuk pelindungan daya beli masyarakat itu tidak bisa begitu saja dilepas ke pasar. Maka dengan adanya kartu sembako murah, konsekuensinya distribusi barang dan jasa terkait dengan kebutuhan pokok, pemerintah akan menyediakan warung-warung sembako untuk daya beli masyarakat itu terjangkau. Artinya akan ada warung-warung khusus untuk mereka yang memiliki kartu sembako murah Salah ini. Salah satunya apabila terjadi fluktuasi harga pasar yang tak terkendali. Misalnya saja mengenai harga beras medium yang harusnya itu standar 8.500, tiba-tiba saja karena faktor pasar beras medium pernah tembus di 12.000. Maka harga jual pemerintah lewat warung-warung sembako ini tetap di posisi 8.500. Contohnya, kita mensubsidi PLN tidak hanya transportasi orang tapi juga transportasi barang. Sekarang saya tanya, siapa sih sebenarnya yang menggunakan subsidi angkutan di wilayah pulau terpencil ini? Apakah BUMN, apakah privat, dan apakah dijamin pada saat beras ini dibawa ke transportasi PLN di ujungnya atau di hilirnya mereka akan jual dengan harga yang terjangkau. Di situnya letak bagaimana pemerintah juga tidak hanya melepas harga sembako itu ke pasar, tapi juga ada mekanisme terkendali. Nah, semua tidak bisa dikendalikan. Maka kartu inilah yang nanti akan digunakan pada saat operasi pasar. Tapi di lapangan, Mas Arya, ada kartu Indonesia Pintar yang seharusnya untuk pendidikan, akhirnya digunakan juga untuk beli sembako. Apakah ini kemudian untuk mengantisipasi hal itu sehingga masyarakat diberi kartu khusus untuk beli sembako, sementara yang kartu Indonesia Pintar khusus untuk pendidikan? Ya, kartu Indonesia Pintar itu untuk seragam, untuk pembelian. Harusnya. Ya, sekali lagi bedakan antara kebijakan, program, dan implementasi. Kalau ada kekurangan di implementasi, kadang bukan programnya gagal atau kebijakannya. Betul. Kita benahi di tingkat implementasi. Hilirnya. Dan Pak Jokowi mengakui bahwa tingkat implementasi program ini terus-menerus akan diperbaiki dengan reformasi birokrasi yang ada. Nah, ada hal yang menyangkut ini apakah dampak atau ekses. Kalau sekedar ekses dan itu kasus dan peristiwa, jangan digeneralisasikan. Bahwa ada beberapa oknum yang akhirnya mengumpulkan kartu Indonesia Pintar, bahkan yang mengumpulkan kartu keluarga harapan yang kemudian ditebas, diijon di depan, itu adalah suatu ekses yang harus diawasi. Dan ini bukan berarti kemudian gagal programnya. Tapi implementasi di lapangan. Implementasi di lapangan. Nah, mengenai pengatasan bergesernya kartu Indonesia Pintar kemudian untuk pembelian sembako, saya kira ini di tingkat implementasi bahwa intinya pemerintah tidak akan membiarkan keluarga miskin itu tetap punya harapan atau tidak membuat kendala seorang anak untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Baik. Kalau Mas Agus melihat sendiri, apa agar implementasi di lapangan ini tidak belok-belok? Iya. Agar KIP ya untuk pendidikan, sementara untuk kartu sembako ini memang untuk beli sembako. Saya belum bisa. Saya butuh izin penegasan, apakah programnya atau kebijakannya atau implementasinya, Mas? Iya. Gitu. Kalau programnya tadi saya katakan di awal kan baik. Baik tujuannya jelas baik lah. Orang memberikan subsidi pada orang yang tepat. Nah, memang problemnya itu diimplementasi. Semua program, saya selalu katakan dari awal, program yang berbau cash, apapun bentuknya itu selalu bermasalah karena tadi pengawasnya pemerintah tidak punya data lengkap soal kependudukan karena iktp kita kan gagal ini, ya masih dalam proses terus. Nah artinya sekarang pengawas seperti apa dan harus digital. Bagaimana caranya? Apakah tadi untuk sembako si
pedagang yang ada di situ megang mesin EDC yang kartu baca gitu ya, atau bagaimana mekanisme itu perlu Mas disampaikan. Agus, tapi dengan adanya misalnya single identification number, IKTP beres, belum tentu ini juga akan menjamin oknum-oknum di lapangan tidak berbuat culas. Kayak misalnya kartu Indonesia Sehat saja atau kartu Indonesia Pintar. ATM-nya itu kemudian oleh pegawai pendamping dikumpulkan, mereka tarikin sendiri-sendiri, cuma dapat sisanya doang masyarakat. Nah, betul, karena di bank tidak punya card reader. Ketika punya card reader, ini bukan Anda punya nih, mana KTP-nya? Kan begitu. Ini artinya semua sistem, semua unsur dalam ini harus programnya sudah baik kan, program IKTP bagus ya, teman implementasinya yang salah. Tadi Mas Arya kan juga bilang, saya kritisi memang diimplementasi karena itu yang rawan. Jadi ketika ini dipakai ambil uang si masyarakat miskin ini kan card readernya baca, loh ini bukan Anda. Nah itu kan bisa dicegah, tapi kan sekarang tidak bisa. Itu yang Kenapa itu tidak diantisipasi dari awal menurut Anda? Ya itu tadi, karena programnya si IKTP kan sampai hari ini belum beres. Di IKTP itu jelas, nama siapa, pekerja apa, nomor rekening banknya ada, BPJS punya nomor berapa, itu lengkap. Dan kalau itu ada kan ketika ditukarkan, lo bukan namanya. Panggil Anda siapa, tangkap orang ini, gitu. Baik. Sekarang itu tidak ada, jadi sekali lagi implementasi hati-hati. Kita belum tahu, karena ini baru janji Pak Jokowi kemarin di Sentul, kalau jadi. Nah kalau nanti Pak Presiden jadi, baru kita tagih. Oke. Bagaimana kemudian memberikan efek jerah bagi oknum-oknum ini? Ya harus sekarang kan harus ditangkap, ya kan, didenda, gini, disiplin itu bisa jalan kalau ada denda. Kalau ditangkap semuanya itu penuh penjara dan negara kasih makan, didenda aja. Supaya dia kapok. Formula dendanya seperti apa? Nah itu harus kita bahas. Saya tidak bisa, ini kan kita harus panggil bagaimana ini cara ngambilnya. Apakah dia nanti di banknya terus diambil uangnya karena dia sudah merugikan, kan kita belum tahu gimana mekanismenya. Baik, saya akan coba minta pengalaman Pak Wali Kota Makassar. Bang Dhani, kalau misal di Makassar sendiri agar tidak ada oknum yang menyunat dana yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat, apa kemudian yang dilakukan oleh pemerintah kota? Jadi yang pertama adalah memang persoalan-persoalan ini sudah menjadi persoalan klise hampir di seluruh Indonesia. Beberapa titik Makassar juga mengalami hal yang sama. Kami sudah melaporkan ke aparat keamanan dan kami sendiri turun ke bawah supaya masyarakat bisa bicara. Yang persoalannya adalah karena mereka terlalu lama menjadi pendamping, makanya yang penerima manfaat ini takut bicara. Karena mereka tergantung sekali dengan para pendamping ini. Maka usulan saya adalah ini mesti di rolling setiap, jadi barangkali per 3 bulan harus di rolling, sehingga jangan ada mereka terlalu kuat pada posisi itu dan terlalu lama. Ya. Baik, kemudian langkah dari pemerintah Kota Makassar yang mungkin bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Ini ada beberapa daerah yang tadi kami ceritakan di awal yang tidak hanya implementasi terkait dengan potongan, namun juga ada masyarakat yang kemudian beramai-ramai menggadaikan kartu itu karena terjebak oleh utang rentenir. Iya. Iya. Jadi saya kira pertama adalah mekanisme pengendalian kartu ini. Jadi kartu ini walaupun sudah ada pendampingnya, sudah ada perangkat-perangkatnya, tetapi pemerintah di luar dinas sosial harus juga menjadi pengontrol pengendali. Misalnya RT RW, misalnya LPM, di Makassar ada penasihat wali kota. Semua unsur-unsur ini menjadi pengontrol dari bagaimana baik penyaluran, implementasi, dan praktek-praktek keseharian daripada penggunaan kartu ini. Karena kalau misalnya sistem ini terlalu rigid, orang lain nggak bisa masuk, orang lain tidak akan memperoleh informasi tentang hal-hal yang bisa merusak sistem ke dalam. Nah, maka dengan itu informasi-informasi dari pengendalian inilah dibutuhkan oleh pemerintah untuk terus mengevaluasi ini. Baik, Bang Dhani. Saya akan sekarang menyapa Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, melalui sambungan telepon. Pak Syarif, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Rory. Pak Syarif, apa tanggapan Anda terkait dengan 3 kartu sakti baru yang akan diluncurkan Pak Jokowi apabila terpilih kembali? Iya, saya pikir program-program memang kan masing-masing paslon kan memiliki program masing-masing, ya kan? Jadi kalau Jokowi akan mengeluarkan beberapa kartu, tentunya Pak Prabowo juga sudah memiliki program-program, ya kan? Dan
istilahnya kalau terpilih lagi ya tentu program-program itu akan diluncurkan kepada masyarakat. Apa yang akan diluncurkan oleh Pak Prabowo, Mas Syarif, apabila nanti misalnya Pak Prabowo yang terpilih begitu, apa yang akan diluncurkan untuk menandingi 3 kartu sakti ini? Ya, kami melihat ini pertama menyangkut masalah akses untuk para petani, ya nelayan, ya kan? Itu yang belum tersentuh sampai sekarang, ya kan? Kemudian ini UMKM juga ini, ya kan? Masih banyak kartu-kartu yang kami persiapkan untuk itu semuanya. Intinya kami akan mengisi program-program yang memang selama ini ditinggalkan oleh paslon nomor 1. Iya. Saya akan coba minta pendapatnya Mas Arya. Mas Arya, ini dikatakan petani belum tersentuh, UMKM, itu adalah program ditawarkan oleh Pak Prabowo. Oh ya, khusus UMKM, saya lama di mikroekonomi ya, untuk core saja dari 24 ke 21, 21 ke 19%, 19% ke 14, ke 9 dan sekarang 7%. Nah, untuk peserta kredit usaha rakyat itu sekarang 1 digit 7%. Nah sekarang peserta KUR siapa? Ya, peserta KUR kemudian harus dulu tidak diikutsertakannya petani karena akan double subsidi karena banyak hal yang didapat oleh petani. Sekarang pun petani sudah bisa memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk proses produksi atau pasca proses tanam. Tapi tadi dikatakan bahwa petani belum tersentuh, UMKM belum tersentuh. Ini memang betul di bawah Pak Jokowi belum tersentuh mereka, Mas Arya? Pak Syarif tahu sendiri bagaimana ada KUR dan ada bantuan pangan, kredit LPDP, ya. LPDP itu program dari kementerian yang sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kredit yang sudah bankable, yaitu kredit usaha rakyat. Kemudian ada lembaga bantuan kredit usaha itu dana APBN yang disalurkan, kelanjutan dari program Pak Syarif yang kita lapor gandakan sekarang hampir sekitar 14 triliun dengan bunga hanya sekitar 4% untuk produksi dan simpan pinjam itu 7%. Sebelum saya jeda, Mas Syarif, ini yang tadi Anda sampaikan bahwa petani belum tersentuh, UMKM belum tersentuh, dibantah loh oleh Mas Arya. Ya begini, saya ini kan tahu pasti tentang kredit usaha rakyat. Saya juga tahu tentang bagaimana lembaga pengelolaan jaminan berusaha. Jadi saya melihat dari segi kuantitasnya memang tumbuh, tetapi dari sisi kualitasnya kayaknya belum. Dan tentu kita menyempurnakan apa yang belum, ya kan? Nah, yang kedua, kredit usaha rakyat ini kan sangat terbatas. Sehingga nanti kalau Prabowo yang menjadi presiden, kita akan ekspansif di kredit usaha rakyat, bukan hanya dari bunga yang disebutkan tadi, karena terus terang saya ingin tegaskan, kalau pengusaha kecil UMKM itu yang dipersoalkan itu bukan bunga, tetapi adalah kemudahan memperoleh kredit. Nah itu yang kami akan tonjolkan nanti di situ. Oke. Jadi nanti coba saya akan perdalam lagi Mas Syarif terkait dengan program apa yang kemudian ditawarkan oleh tim dari Pak Prabowo untuk menandingi 3 kartu sakti dari Pak Jokowi. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali menyapa Mas Syarif. Mas Syarif, ini Pak Jokowi akan meluncurkan 3 kartu yang sangat ear-catching begitu. Dan masyarakat langsung bisa mengerti, bisa memahami, begitu disebutkan ada kartu sembako murah, kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, dan juga kartu prakerja. Kemudian apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo? Sesuatu yang baru apa yang akan ditawarkan? Mas Syarif. Pertama tentunya program kami bukan hanya mengeluarkan kartu, ya. Program kami itu bagaimana agar sembako itu murah, ya. Program kami bagaimana agar tidak dilakukan impor terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ya, yang ketiga adalah bagaimana supaya harga-harganya terjangkau. Nah, semua itulah yang terjadi di masyarakat sekarang. Jadi bukan kartu. Kalau kartu itu tapi materialnya susah didapat, mahal dan sebagainya, ya percuma juga dapat kartu.
Ya, yang jadi substansinya itu adalah bagaimana mendapatkan sembako yang murah. Bagaimana agar petani itu bisa nilai tukarnya bisa naik. Bagaimana agar petani itu bisa dapat dilindungi. Ya kan? Itu yang menjadi pokok persoalan. Ya, bagaimana jadi agar lebih menyasar ke pokok persoalan daripada mengeluarkan kartu, Mas Arya. Iya. Kartu itu Silakan tanggapannya, Mas. Ya, kartu itu sebagai tanda kepastian antara kepedulian, keperpihakan pemerintah terhadap persoalan-persoalan kerakyatan. Tadi selain 18,7 juta kartu Indonesia Pintar, itu juga ada 1 juta untuk mahasiswa keluarga miskin. Kemudian ada 5.000 untuk beasiswa anak Papua. Ada 20.000 untuk khusus lulusan pesantren dan sejenisnya untuk meraih pendidikan ke luar negeri. Oke. Nah, ini saya katakan bahwa ada kepastian, ada yang imperatif dilakukan oleh pemerintah. Tapi kata Mas Syarif ini tidak menyasar the real problem. Karena hanya mengeluarkan kartu-kartu itu. Tadi kan ada segmented ya, yang dipersoalkan Pak Syarif misalnya mengenai masalah harga kebutuhan bahan pokok. Yang pertama bahwa dalam sistem pasar ini fluktuasi harga sembako itu unpredictable karena pasar akan mengalami equilibrium yang setiap komoditas itu supply and demand-nya itu berbeda-beda. Ya. Nah, negara nggak bisa tidak ada di sini. Negara harus benar-benar melindungi kalau suplai kebutuhan beras yang tinggi. Bagaimana peran negara? Oke. Suplai kebutuhan hal yang menyangkut gula bagaimana? Nah, kartu ini adalah kepastian supaya melindungi segenap warga, Baik. khususnya warga yang dianggap rentang terhadap kemiskinan. Ini kita lindungi dengan kartu. Saya ke Mas Syarif lagi. Mas Syarif, ini kartu ini memberikan kepastian bagi warga yang rentan terhadap gejolak pasar, Mas. Iya, itu sahabat saya bilang kepastian. Tapi saya mengatakan itu tidak. Saya ingin memberikan contoh saja, ya kan? Yang katanya Pak Jokowi mengatakan impor beras itu turun, tidak ada. Saya katakan siapa? 4 tahun terakhir ini rata-rata impor beras itu 800.000 ton itu, ya. Nah, makanya ya kan terus dia mengatakan ya kan ada produksinya over ya 3,5 ton. Nah, kami pernah memerintah ya, itu minimum iron stock itu 2,5 juta. Nah, kalau 2,5 juta, kalau dia bilang ada iron stocknya, dia punya stok 3,5 juta, berarti tidak impor gitu loh. Tapi ternyata kenyataannya itu 800.000 ton per tahun impor. Substansinya di situ, jadi bukan kartu. Gitu. Nanti saya akan minta Mas Arya untuk menanggapi. Mengenai impor apa? Air? Jadi 800 tadi Anda mengatakan 800.000 ton beras. impor. Mas Syarif. 800.000 ton. Beras ya. Oh, kalau soal masalah perberasan, saya kira kita tahu persis soal impor ini 2016-2017 Pak Jokowi tidak melakukan impor, hanya untuk hal yang menyangkut 2018 sisanya ke 19 itu kita lakukan impor karena sebenarnya hanya untuk menjaga harga di tingkat konsumen, karena harga gabah di tingkat petani sekarang ini zamannya Pak Jokowi setelah gabah kering panen di petani tidak atau enggan menjual karena ada beras kesra yang dulu dilakukan oleh Bulog itu tumpah ke konsumen sehingga petani cenderung menjual beras. Nah, disinilah sebenarnya pada saat Bulog ikut menyerap gabah di tingkat petani akan mengalami harga yang fluktuatif. Oke, nanti jadi impornya pun tidak menurunkan harga gabah. Kita akan coba Saya nanti jamin kembali, Mas bahwa Arya. harga di tingkat petani di era Pak Jokowi inilah petani mengalami keuntungan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin menarik kembali fokus kepada pembahasan terkait dengan kartu prakerja, Mas Agus. Ini dikatakan oleh Mardhani Alisera dari PKS bahwa kartu prakerja ini seperti obat nyeri saja sementara tidak menyelesaikan masalah, yakni ketersediaan lapangan kerja. Saya akan membahasnya sesaat lagi. Kita akan break terlebih dahulu, Mas. Kami akan kembali.
Saya minta Mas Agus sekarang menanggapi kritik dari Pak Mardhani Alisera, politisi dari PKS yang mengatakan bahwa kartu prakerja, satu dari 3 kartu yang akan diluncurkan ini disebutnya seperti obat nyeri, yang hanya mengobati sementara tapi tidak menyelesaikan masalah sumbernya, yakni ketersediaan lapangan kerja. Ya ada betul lah, ketersediaan lapangan kerja itu kan pertumbuhan ekonomi, karena kata-kata ekonom kan harus di atas 5%, sekitar 7%. Nah sekarang untuk obat, ya daripada nganggur kan dia lebih diberi tambahan pengetahuan. Sehingga ketika nanti pasar membutuhkan dia sudah siap. Kan lulusan SMK, lulusan SMA itu kan umum ya. SMK masih agak lumayan. SMA itu keterampilannya dia tidak ada. Nah untuk memastikan bahwa misalnya nanti dia akan jadi tenaga ahli las, tenaga ahli kayu atau semua kan harus di training. Nah itulah training tambahan ke vokasional yang akan diterima oleh. Apakah ini artinya memang diperlukan tetap menciptakan lapangan kerja sambil menyiapkan mereka untuk siap Maksudnya kerja? pasti saya belum tahu uraiannya detail ya, karena kan baru janji Pak Jokowi. Kita lihat saja nanti kalau sampai terpilih, lalu mekanisme seperti apa, baru nanti kita bisa kritisi. Karena intinya kalau vokasional adalah menambah kemampuan dia sebagai tukang, bukan sebagai pemikir. Karena itu yang kita butuhkan untuk membangun negara ini. Saya sekarang ke Bang Dhani. Bang Dhani, seberapa pentingkah sebenarnya program prakerja ini bagi mereka, bagi korban PHK atau misalnya lulusan SMA dan juga SMK untuk menerima pendidikan vokasi sebelum masuk kerja? Saya kira saya ingin menanggapi dulu 3 kartu ini. Yang pertama adalah inilah kecerdasan dan sense dari seorang leader seperti Pak Jokowi yang melihat bahwa 3 kartu sebelumnya tidaklah cukup untuk menjawab semua persoalan masyarakat. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang mengerti detail. Seperti contoh misalnya kartu prakerja. Itulah yang menjadi masalah di bawah. Yang paling menarik adalah sebelum para pekerja muda kita atau sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan kita ataupun masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan berteriak, beliau sudah membuat kartu. Di bawah, di masyarakat, kita butuh kartu karena kita tidak butuh janji. Kalau misalnya persoalan-persoalan di pusat, kadang-kadang rakyat tidak paham. Rakyat paham, dia lebih melihat bahwa ada kepastian yang jelas dari kartu itu. Nah yang lebih menarik lagi misalnya kartu sembako murah. Memberikan 2 kepastian. Hari ini kartu sejahtera kita itu hanya memberikan 1 kepastian. Yaitu adanya kebutuhan pokok. Tetapi harga itu belum mendapatkan kepastian. Nah kemudian ditambah dengan kepastian harga. Arti ini adalah sebuah proses dari sebuah evaluasi dan sebuah program yang memang berjalan. Kalau program ini tidak jalan, tentunya tidak ada penyempurnaan seperti 3 kartu yang berikutnya. Artinya ini adalah sebuah hal yang luar biasa untuk masyarakat dan untuk masa depan Indonesia. Terima kasih Wali Kota Makassar, Bang Dhani Pomanto dari kediaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, kami akan berlanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan kembali menyapa Mas Syarif. Singkat saja, waktu kita singkat sekali. Mas Syarif, yakinkan kami bahwa Pak Prabowo juga punya program untuk menandingi 3 kartu sakti Pak Jokowi ini, Mas? Iya, karena begini, karena kartu itu bukan penyelesaian masalah. Yang menjadi permasalahan ini karena ekonomi kita nggak tumbuh-tumbuh. Karena Pak Jokowi, presiden sekarang ini tidak bisa menuntaskan janjinya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%. Nah, seperti kita ketahui, setiap pertumbuhan ekonomi 1% itu bisa menerima tenaga kerja, menyerap tenaga kerja kurang lebih 400.000 orang. Nah, karena tidak bisa, maka dibuatlah program pencitraan karena tidak bisa menuntaskan janjinya, maka dibuatlah kartu. Jadi masyarakat itu tidak perlu kartu, yang penting adalah lapangan pekerjaannya yang siap. Itu yang menjadi substansi. Jadi terima kasih Pak Syarif, waktu kita singkat sekali, tapi saya sudah dapat poin Anda. Saya akan minta konfirmasi ke Mas Arya. Terima kasih Pak Syarif Hasan, Waketum Partai Demokrat. Mas, ini dikatakan bahwa program ini muncul karena kegagalan menciptakan lapangan kerja. Yakinkan kami bahwa kartu-kartu ini bukan hanya pencitraan, tapi memang betul-betul solusi untuk masyarakat? Tidak, 7% mau tercapai gimana? Ya, 10 tahun nggak ada apa-apa. Lihat Papua mau kembangkan apa? Mau lihat Maluku mau apa? Lihat Sumatera mau apa? Lihat Jawa mau apa? Mentok. Pertumbuhan industri nggak bisa, listrik nggak ada, infrastruktur nggak ada. Jadi saya melihat bahwa fondasi sekarang untuk
untuk tumbuh tidak hanya 7%. Industri di sektor kelautan akan tumbuh, di sektor pertanian perkebunan akan tumbuh, setelah ada listrik dan infrastruktur dan pelabuhan dan koneksitas pariwisata akan tumbuh, manufaktur akan tumbuh. Sektor mineral, sumber daya alam, ya kegairahan pembangunan dulu itu. pada waktu memimpin 2014 nggak ada apa-apa, nggak bisa, udah mentok. Nah, kemudian mengenai kartu ini, Mas. tiga kartu katanya sembako mahal, emak-emak merasa mengeluh, dijawab sama Pak Jokowi, nih gue jamin dengan kartu ya, ada jaminan harga sembako akan tetap dikendalikan, tapi kalau saya sama Pak Sarif nggak butuh sembako murah, biarkanlah saya beli sembako mahal, saya dan Pak Sarif. Tapi kan untuk petani penting sembako mahal juga, tapi untuk emak-emak tadi dijawab dengan sembako murah. Kemudian kartu kerja, orang lulus itu bingung. Pasar kerja tadi dikatakan kualitas sekolah dengan kualitas industri beda, ada kesenjangan. Masalah pendidikan vokasi. Jadi saya melihat bahwa kartu-kartu ini jaminan pertumbuhan ekonomi sekarang hanya tumbuh tetap 5%, karena memang infrastruktur sebelumnya nggak dibangun. Tidak ada. Baik, Mas. Terima kasih, Mas Agus. Singkat saja, bagaimana agar ini ide yang baik, implementasinya juga baik? Singkat saja, Mas. Ya, intinya tadi bahwa pengawasan. Ini idenya sudah bagus, biar jalan bagus diawasi dengan baik. Sistemnya bagaimana? Mari kita belum tahu yang apa yang akan dijalankan oleh Presiden. Jadi sekali kalau bisa dalam 2-3 bulan IKTP selesai deh. Jadi semua bawa IKTP ini saya truk namanya lihat ini kartunya. Kuncinya adalah selesai. IKTP harus selesai dulu. Program apapun bisa Iya. dilakukan. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Terima kasih Pak Syarif, terima kasih juga Pak Wali Kota. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.